Gerobak Taman Techno. Malam itu jarum jam menunjukkan pukul 0.30. Jalan perbatasan BSD, Taman Techno menuju Puspitek, terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan jarang, pepohonan di kiri kanan seperti dinding gelap yang menelan cahaya. Aku mengemudi Ayla putih, kecepatan sekitar 40-50 km per jam. Istriku tertidur pulas di dekat kabin, memangku anak kami, Joti, yang belum genap 1 tahun. Nafas mereka teratur, kelelahan setelah rencana menginap di rumah mertua dikapuk batal karena Joti rewel dan tak bisa tidur. Aku memutuskan balik arah, pulang ke Cimangir, Gunung Sindur. Di kejauhan, lampu mobilku menyorot sesuatu di badan jalan. Sebuah gerobak tua. Ia melaju pelan, lurus, seakan ditarik seseorang. Hatiku terketuk. Entah kenapa, muncul niat untuk memberi beberapa lembar uang 5 ribuan. Refleks yang sering muncul saat melihat orang kecil berjuang di jalanan sunyi. Aku memperlambat laju mobil. Semakin dekat, semakin aneh rasanya. Aku membuka jendela depan sebelah kiri, pelan, takut membangunkan istri dan anakku. Dari jarak dekat, darahku terasa turun ke kaki. Tak ada siapapun, tak ada tangan, tak ada punggung. Gerobak itu berjalan sendiri. Roda kayunya berdecit halus, tapi gerakannya stabil. Seperti tahu kemana harus pergi. Jantungku berdegup keras. Dengan sisa keberanian, aku menunduk sedikit dan berucap lirih. Punten, Aki, punten, Nini, abdi bade angkat tihela. Aku menutup kaca perlahan, menekan gas perlahan, tidak ngebut, tidak menantang, hingga akhirnya lampu belakang gerobak itu menghilang di tikungan gelap. Sepanjang jalan pulang, aku berusaha menenangkan diri. Berkali-kali kulirik kaca spion. Tak ada apa-apa. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu depan. Kubangunkan istri untuk pindah ke kamar. Kuturunkan barang-barang. Joti kembali terlelap, wajahnya damai. Rumah terasa tenang, terlalu tenang. Seperti biasa, sebelum tidur aku membaca parita. Aku niatkan patidana untuk siapapun pemilik gerobak itu, jika memang ada. Selesai membaca, tubuhku terasa berat. Lampu ruang tamu kumatikan. Saat itulah terdengar suara itu. Krek, krek, krek. Suara roda gerobak berat berjalan di luar rumah. Bulu kudukku langsung berdiri. Napasku tertahan. Suara itu bukan lewat cepat, ia pelan, mendekat, lalu berhenti. Beberapa menit aku tak bergerak. Dadaku naik turun tak beraturan. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku melangkah ke jendela ruang tamu dan menyingkap tirai sedikit. Dan di sanalah ia, gerobak itu, persis seperti yang kulihat di Taman Techno. Kayunya kusam, roda berdecit, pelek merah yang tak mungkin kulupa. Lampu teras memantulkan tulisan di sisi gerobak, cat putih yang mengelupas, tapi masih terbaca jelas. Awas merinding, gerobak itu diam, tak bergerak, seolah menunggu. Aku menutup tirai perlahan, menahan gemetar. Bibirku komat kamit membaca parita pendek yang kuingat. Dalam hati, aku berkata aku sudah pamit, aku sudah berbagi, aku sudah mendoakan. Tak lama kemudian, suara roda itu kembali terdengar. Krek, krek, menjauh, perlahan, hingga lenyap. Pagi harinya, aku keluar rumah. Tak ada bekas roda, tak ada apa-apa. Jalanan bersih seperti tak pernah dilewati apapun semalam. Namun sejak malam itu, setiap kali melintas jalan Taman Techno menuju Puspitek lewat tengah malam, aku selalu memperlambat laju mobil. Dan jika dari kejauhan kulihat bayangan gelap di jalan, aku memilih menunduk sedikit, berdoa dalam hati, dan tidak menoleh terlalu lama. Karena aku tahu, ada gerobak yang tak perlu ditarik siapapun, dan ada tulisan peringatan yang bukan sekadar bercanda. Awas merinding.